Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Selamat malam buat kita semua. Bersama-sama kita bersama di keluarga Tanah Kota Matakurila. Kita akan beribadah Kolom 4 sekaligus dengan ibadah Pria Kompapa atas nama Bapak Andre Tanah Kota. Dan ibadah kita malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Vikaris Pendeta Dayana Tulaka Sarjana Teologi. Dalam persiapan, mari kita berdiri, kita bernyanyi Allah hadir bagi kita dan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih pada malam hari ini kembali kami ada dalam persekutuan ibadah kolom sekaligus dengan ibadah Pria Kompapa. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami dalam ibadah malam hari ini. Bahkan terlebih adik kami Vikaris Pendeta Dayana Tulaka Sarjana Teologi ada dalam kuasa Roh Kudus-Mu sehingga dia akan memimpin peribadatan ini hanya seturut dengan kehendak. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat Kolom 4 yang dikasihi, dicintai, dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita meminta pertolongan Tuhan untuk menabiskan ibadah kita di malam hari ini. Ibadah persekutuan Jemaat Kolom 4 yang digabung dengan Pria Kompapa Jemaat Kolom 4 yang bertempat pada keluarga Tanah Kota Matakurila, tertabislah hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita kembali mengangkat puji, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kekasih jiwa kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur dan sangat-sangat berterima kasih karena begitu besar kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu, perlindungan-Mu, pemberkatan-Mu yang tidak pernah putus-putusnya, yang selalu baru setiap hari, yang terus kami rasakan, kami nikmati, kami pakai di sepanjang waktu perjalanan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan ketika Engkau boleh kumpulkan kami kembali Jemaat Kolom 4 yang bertempat pada rekan kami keluarga Tanah Kota Matakurila. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami di malam hari ini, agar ibadah kami di malam hari ini dari awal, pertengahan, dan hingga bisa berakhirnya itu semua sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi dari ibadah ini, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami datang akan mengaku setiap salah dan dosa yang sering kami lakukan melawan kehendak dan maksud Tuhan dalam hidup kami. Apa yang kami perkatakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, mungkin tanpa kami sadari ataupun kami sadar, menyinggung, menyakiti hati keluarga kami, dan terlebih khusus lagi seringkali melukai dan menyakiti hati Tuhan. Untuk itu, ketuklah dan tilinglah setiap hati, jiwa, pikiran, sanubari kami yang paling dalam, agar kami semua selaku orang yang percaya kepada Tuhan dapat melakukannya, dapat mempraktekannya apa yang telah menjadi kewajiban kami selaku kami mengatakan kami percaya kepada Tuhan. Kami dapat melakukan hal-hal yang benar, kami dapat melakukan hal-hal yang setia, yang tentunya akan membawa berkat dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita kembali mengangkat pujian. Kita akan membaca Alkitab sebagaimana dengan trilogi Gemim di minggu yang berjalan ini. Kejadian 39 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita
berdoa. Di tengah-tengah persekutuan kami di malam hari ini, ya Tuhan Allah, kami kembali lagi akan diizinkan Tuhan untuk membaca serta merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu lewat isi Alkitab di malam hari ini. Biarlah Tuhan, pakailah kami di malam hari ini, taruhlah hikmat-Mu, Roh Kudus-Mu, kebijaksanaan-Mu, agar apa yang kami dengarkan, apa yang kami bacakan, itu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami semua selaku orang yang percaya kepada Tuhan dapat melakukannya, dapat menjadikannya sebuah pegangan kehidupan ketika kami menepaki perjalanan kehidupan ini yang seringkali membuat kami bertanya-tanya apa yang akan terjadi dalam hidup kami selanjutnya. Teruslah kami Tuhan, pakailah kami, kokohkanlah iman kami, agar kami bisa jadi pelaku-pelaku firman yang taat, setia, dan benar, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Allah, karena kami semua telah siap sedia mendengarkan firman-Mu yang kudus. Amin. Kejadian pasal 39 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada, dengan perikop Yusuf di rumah Potifar. Firman Tuhan berkata demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar,
Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, 'Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar.' Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, 'Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu,' maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kita menyanyi Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Jemaat Kolom 4 serta keluarga Tanah Kota Matahurilang yang diberkati, dicintai, dan terus dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita di saat ini, dalam cerita Yusuf di rumah Potifar, kalau orang mau baca dalam pasalnya yang ke-39 ini, langsung dikatakan bahwa Yusuf ini berada di Mesir dan berada di rumah Potifar. Sebelum masuk dalam pasal yang ke-39, saya akan menjelaskan dalam pasalnya yang ke-37 mengapa sampai Yusuf ini boleh berada di rumah Potifar. Nah, pada waktu itu Yusuf ini adalah anak dari Yakub, dan Yusuf ini dia kakak adik, saudara ada 12. Dan Yusuf ini anak kedua terakhir. Dan Yusuf ini adalah anak yang sangat dicintai, dikagumi oleh DP orang tua. Dan pada beberapa selang waktu kemudian, DP saudara-saudara ini, DP kakak-kakak atau adik-adik ini iri hati, dorang cemburu, sakit hati Pak Yusuf, karena ini dia pe orang tua ini lebih sayang ini Yusuf daripada dia pe kakak-kakak adik yang lainnya. Dan pada waktu itu, ini dia pe saudara-saudara ini berencana untuk melenyapkan Yusuf, untuk membunuh Yusuf dengan cara apa? Membuang Yusuf ke dalam sumur. Tetapi DP kakak yang paling tua, ini Ruben, mendapati mereka untuk berencana membunuh Yusuf. DP kakak tolong Pak Yusuf, DP kakak bawa ke Mesir, DP kakak jual di rumah orang yang bernama Potifar. Dan Potifar ini yang membeli ini Yusuf untuk menjadi pekerja di rumah Potifar. Untuk itu mengapa Yusuf ini berada di rumah Potifar. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apa Yusuf membalas kejahatan dengan kejahatan? Apa Yusuf membenci Tuhan? Apa Yusuf membenci saudara-saudaranya? Tentu tidak. Yusuf sama sekali tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
Yusuf sama sekali tidak membenci Tuhan, karena Yusuf tahu dia ada saat itu karena Tuhan yang tolong. Nah, untuk itu di dalam pembacaan kita di saat ini, Yusuf ketika ia disertai Tuhan, kemanapun dia pergi dan berada, dimanapun itu, Tuhan selalu tolong dan Tuhan selalu sertai, dan Tuhan juga pun yang selalu membuat berhasil apapun yang direncanakan, apapun yang dilakukan oleh Yusuf. Karena siapa? Yusuf ini adalah anak yang setia. Yusuf ini dia bukan seorang tua, Yusuf ini dia masih muda. Kira-kira dan di dalam cerita ini Yusuf masih berumur 17 tahun. Yusuf diberkati oleh Tuhan, sehingga pun ini Potifar ini, karena dia tahu Tuhan Yesus sangat menyayangi Yusuf, sehingga Yusuf pun membawa berkat di rumah Potifar. Potifar mempercayakan seluruhnya, rumahnya, barang-barangnya, keuangannya, ladangnya atau kobong, semua ini Pak Yusuf. Karena dia tahu Yusuf tidak mungkin berbuat curang, karena Potifar tahu Yusuf tidak mungkin mencuri. Karena Yusuf telah diberkati oleh Tuhan, dan Yusuf membawa berkat bagi rumah Potifar. Dan seiring berjalannya waktu, kalau orang mau baca dari kitab ini, ada istri Potifar. Dia tergoda dengan Yusuf karena ketampanannya, elok parasnya. Mungkin ini Yusuf pebadan waktu itu kekar, gagah, ganteng. Jadi dia terpesona ketika melihat ini Yusuf. Berhari-hari, setiap hari dia goda Pak Yusuf. Dalam ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-12, dia panggil Pak Yusuf, marilah, tidurlah dengan aku. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf, tidak sedikit pun tersontok ini Yusuf hati untuk tergoda dengan ini istri Potifar. Karena Yusuf tahu apa yang dia lakukan pada saat itu adalah hal yang tidak terpuji, hal yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Dan Yusuf tidak mau menyakiti, menyinggung dan menyakiti hati Tuhan. Karena Yusuf tahu dia ada saat itu, dari Yusuf pun masih remaja sampai Yusuf pun pemuda, dia selalu disertai oleh Tuhan karena kesetiaan. Orang belajar dari Yusuf ini, walaupun dia digoda beberapa kali, sama dengan pendeta Suan bilang, dia tidak terpengaruh. Kalau mau bilang, orang di zaman yang modern ini, sebanyak sekali berita-berita yang orang dengar, satu kali dia panggil orang tergoda. Apalagi ini berhari-hari dia panggil terus, Yusuf nyanda dia tidak mau tergoda, karena dia beriman yang kuat Pak Tuhan. Dia beriman yang selalu kokoh Pak Tuhan. Untuk itu Tuhan selalu menyertai Yusuf. Justru pun ketika Yusuf di dalam penjara, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Sekalipun Potifar tidak percaya Pak Yusuf, tetap Tuhan menyertai Yusuf. Di dalam penjara pun, kepala penjara mempercayakan segala isinya, baik ini tahanan-tahanan ini, kepada Yusuf. Luar biasa orang Tuhan, luar biasa juga ketika orang sama seperti Yusuf. Dalam keadaan sesulit apapun orang hidup, ketika orang setia Pak Tuhan, Tuhan membuat kita itu selalu berhasil. Dan apa yang membuat Yusuf menerima penyertaan Tuhan dalam segala hal, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari perjalanan kehidupan Yusuf yang harus kita contohi ketika kita hidup di dunia ini. Yang pertama, Yusuf selalu rajin bekerja. Yang kedua, Yusuf tetap menjaga kekudusannya. Yang ketiga, Yusuf menjauhi dosa. Yang keempat, Yusuf adalah orang yang jujur. Yusuf tidak mendendam. Yusuf penuh dengan kerendahan hati. Yusuf memiliki sikap positif dalam hidupnya. Dan Yusuf adalah orang yang bijaksana, berintegritas, taat dan setia sampai masa hidupnya.
Kalau orang mau baca dalam Alkitab ini, cerita Yusuf adalah cerita yang paling panjang. Dari pasal 36 sampai pasal 50, semua itu adalah cerita Yusuf. Sampai Yusuf meninggal. Ditutup sampai pasal 50, itu Yusuf meninggal. Sampai dia kebaikan, itu semua ada di dalam Alkitab itu. Untuk mengapa Tuhan sangat mengasihi Yusuf? Karena dia tidak pernah mendendam. Dia saudara-saudara bayangkan sebuang pada dia, saudara ini satu darah, tetap Yusuf panggil pada orang, mari kita kasih makan. Dia dorang sebuang dia di sumur yang paling dalam, tetap dia panggil, mari kita kasih makan pangoni, karena ngoni kita di keluarga, kita di darah daging. Dari semua hal yang kita baca dari ini, dari Alkitab, bahwa Yusuf selalu taat, Yusuf selalu setia, dan terus percaya kepada Tuhan dalam kondisi terpuruk sekalipun dia tidak pernah meragukan akan kuasa Tuhan. Karena Yusuf tahu bahwa hidupnya, bahwa segala perencanaan hidupnya, baik suka maupun duka, Tuhan yang atur. Tuhan yang buat selalu berhasil. Pergumulan, duka cita, air mata yang ada dalam hidup kita, Tuhan yang akan memberi di batas kemampuan kita. Berarti Tuhan tahu orang mampu untuk melewati pergumulan itu. Semua butuh proses, semua butuh kesabaran, dan disitulah pada waktunya Tuhan mengizinkan berkat-berkatnya hadir dalam hidup kita. Mungkin apa yang kita doakan melebihi Tuhan kasih apa yang orang minta. Untuk itu, dalam kehidupan kita semua, jika kita tetap setia kepada Tuhan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita harapkan, doakan akan dibuat berhasil jika kita berjalan selaras utamakan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Ada pilihan, ada konsekuensi, ada kesetiaan, ada penyertaan. Marilah kita lebih dekatkan diri kita kepada Tuhan, walaupun godaan, cobaan menerpa hidup kita, kita selalu rindu untuk Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan yang bekerja, dan biarlah Tuhan yang berencana atas segala apa yang kita gumuli, atas segala apa yang kita perlukan, butuhkan dalam hidup ini. Tuhan sayang pada orang semua. Tuhan selalu berjanji bahwa langit akan selalu cerah. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai terpuruk. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak sekalipun, asalkan Torah selalu percaya kepada Tuhan dan terus mengimani bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah yang mempunyai segalanya, juru selamat kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Ingatlah, mengalami penderitaan seberat apapun bukanlah alasan untuk meninggalkan Tuhan. Ingat, mengalami penderitaan seberat apapun itu bukan alasan sekalipun untuk meninggalkan Tuhan, melainkan menjadi sebuah kekuatan untuk tetap percaya pada kuasa Tuhan yang sanggup memberi, sanggup memulihkan, sanggup memberi kemampuan untuk kita dapat melewatinya step by step. Setiap proses demi proses yang ada, Tuhan mengizinkan kita untuk selalu berhasil apa yang kita inginkan. Tuhan memberkati dan menyertai orang yang taat dan setia dalam hidupnya. Amin. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati kita memberikan persembahan kepada Tuhan, dan sementara persembahan dijalankan, kita kembali mengangkat pujian yang berkata, bila merenungkan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur dan sukacita ya Tuhan Allah, ketika perkenanan-Mu yang selalu baru setiap hari, yang terus kami nyatakan, yang terus kami terima, yang terus kami pakai di dalam perjalanan kehidupan ini. Tak lupa Tuhan, kami selalu datang berterima kasih kepada-Mu karena cinta kasih-Mu
nafas hidupmu yang selalu Engkau curahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami semua boleh ada di tempat ini, sebagaimana kami ada, itu semua karena perkenanan Tuhan. Kami meyakini, kami percaya dengan iman bahwa itu semua bukan karena jago hebat gagahnya kami, tetapi melainkan karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan, tetapi selalu baru, selalu mengalir seperti sungai yang tidak ada sebuah perhentian. Dan kasih itulah yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di malam hari ini yang boleh kami baca dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-39 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Dan biarlah apa yang kami bacakan, apa yang kami renungkan, apa yang kami dengarkan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami semua selaku orang yang percaya kepada Tuhan dapat melakukannya, dapat mempraktekannya, menjadikannya sebuah pegangan kehidupan ketika kami menepati perjalanan kehidupan ini yang seringkali membuat kami bertanya-tanya apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami selanjutnya. Tetapi kami meyakini, percaya dengan iman, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memulihkan keadaan kami dari duka menjadi sukacita. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah iman kami, kokohkanlah iman kami, bahwa dalam keadaan apapun yang kami rasakan, terpuruk sekalipun, ada Tuhan yang akan menolong kami, ada Tuhan yang akan menggandeng kami ketika kami akan tergeletak dan jatuh. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah persembahan yang telah kami beri, besar kecil persembahan itu kiranya senantiasa dikuduskan oleh Tuhan. Kami tahu persembahan yang kami beri tidak sebanding dengan berkat-Mu yang luar biasa yang setiap hari yang terus kami rasakan dan nikmati. Tetapi kami semua memberikannya itu penuh dengan ungkapan syukur dan terima kasih kami, karena Engkau Tuhan sungguh begitu baik dan sangat mencintai kami. Membalas berkat bagi kami semua, tangan-tangan yang telah memberikan persembahan itu lewat setiap pekerjaan dan usaha kami setiap hari. Kami bersatu hati, berdoa bersama bagi keluarga di tempat ini, keluarga Tanah Kota Matahurila, yang boleh menyediakan tempat, menerima kami penuh dengan sukacita iman. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah setiap perjalanan keluarga di tempat ini. Apapun yang menjadi perencanaan kehidupan, kebutuhan setiap hari, kerja serta usaha, doa serta permohonan, biarlah semuanya itu dilihat oleh Tuhan dan senantiasa dibuat berhasil apa yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah keluarga Tanah Kota Matahurila. Ada sehat, ada kuat, umur panjang, sukacita, dan damai sejahtera. Pagarilah terus rumah ini dengan malaikat-malaikat sorgawi-Mu. Pagarilah kehidupan mereka dengan cinta dan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Diberkatilah pelayan khusus yang ada, Bapak Penatua, Bapak Diaken, Komisi Kerja UPK-UPK yang ada, dalam tugas dan tanggung jawab mereka melayani, melaksanakan tugas di tengah-tengah Jumat Kolom 4 ini. Diberikan selalu semangat, sukacita melayani, kemampuan kesabaran serta sehat dan kuat, agar mereka bisa dapat membimbing, menuntun dan mengarahkan Jumat Kolom 4 sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berdoa bagi kami semua yang boleh hadir, yang boleh meluangkan waktu, meringankan langkah kaki kami untuk datang bersekutu di tempat ini. Tuhan yang lebih tahu mengetahui setiap pribadi lepas pribadi kehidupan kami, bersama dengan keluarga kami, orang tua, anak-anak kami, serta sanak saudara. Untuk itu Tuhan, pagarilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, apapun juga yang menjadi kerinduan kami, kerja, usaha, kebutuhan setiap hari, senantiasa dilancarkan oleh Tuhan. Ada pergumulan besar, ada pergumulan kecil, kami yakin dan kami percaya Tuhan sanggup memulihkan kami dalam keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kehidupan kami di malam hari ini
dan kehidupan kami di hari-hari selanjutnya kami hanya mau serahkan dan pasrahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh cinta dan kasih. Karena kami terus meyakini bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kami semua dalam kondisi apapun. Inilah doa, ungkapan syukur, serta permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Segala namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Bapa kami pada hari ini, makan kami sedia. Kami laksanakan. Karena Engkau lah dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dengan nyanyian penutup yang berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus akan terus melingkupi, menyertai dan memberkati keluarga besar di tempat ini, keluarga Tanah Kota Matahurilang, dan kita semua yang hadir di malam hari ini, mulai saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Berdoa. Kembali kami naikkan pujian syukur kehadiran Bapa di surga, peribadatan kolom 4 dan ibadah pria Bapa pada malam hari ini boleh berakhir dengan segala baik. Kami yakin dan percaya cinta kasih Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga akan kadin kami, Vikaris Pendeta Dayana Tulaka SDH yang telah melayani kami. Biarlah Bapa di surga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, bahkan keluarganya, ayah, kakaknya, senantiasa selalu ada dalam lindungan tangan Tuhan yang kokoh. Terpujilah namamu Bapa di surga. Selesai peribadatan ini, jika ada pelayanan dari kaum keluarga, biarlah Tuhan berkati itu agar boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, bahkan terlebih kaum keluarga di tempat ini senantiasa mendapat berkat anugerah rezeki dari Bapa di surga. Di dalam nama anakku Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Nah itu. Nah dia situ orang di muka. Sana. Tambah itu. Sekali lagi atas nama jemaat Yuliani Kolom 4 menyampaikan banyak terima kasih kepada Vikaris Pendeta Nona Dayana Tulaka yang telah melayani kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam pengumuman-pengumuman, disilakan sambutan dari kaum keluarga. Disilakan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur orang semua panjatkan pada Tuhan kita Yesus Kristus yang mana telah mengetahui bersama ibadah kita dengan baik dan patut orang semua berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan atas nama keluarga dan seluruh yang hadir menyampaikan terima kasih kepada Vikaris Nona Oh beda nih. hampir mirip-mirip. Ya, Putri coba. Jadi kalau pembacaan ini dapat Alkitab so tulis lebih dulu. sekali lagi kepada Vikaris Pendeta Nona Dayana Tulaka dan juga kepada Persus yang memang sudah Tuhan rencanakan mungkin untuk kami yang seharusnya setahu orang semua bahwa hari Minggu ini sebenarnya di tempat tempatnya ya keluarga mereka karena Tuhan memberi petunjuk
akan mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir. Kiranya kami mohon untuk tunggu sebentar sesuai apa yang tadi sudah Pak Dirjen doakan. Sekali lagi banyak terima kasih. Shalom. Damai di hati. Baik, terima kasih. Sambil kita tunggu sebentar, disilakan pengumuman-pengumuman dari anak sekolah minggu, disilakan. Anak sekolah minggu. Nanti bisa. Oh ya, Remaja. pemuda remaja ada ing situ no. Oh, udah. Ada pengumuman pemuda remaja. Oh, bulan depan. Belum tahu. Ah, ya. BKI, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Informasi untuk ibadah wanita kaum ibu ini sudah memasuki putaran kedua dan pertemuan pertama jadwal sementara disusun. Untuk pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei bertempat pada Ibu Rita Mukau Pangemanan jam 7:30 malam, dan yang akan menjadi kadin mohon kesediaan Ibu Dejo Wawurung Tuku Menit. Dan informasi tambahan juga pada hari Sabtu tanggal 13 Mei jam 5 sore ada ibadah WKI Aras Jemaat yang bertempat di kolom 3. Untuk tempat persisnya di mana nanti akan disampaikan lewat WA di grup kolom, dan sangat diharapkan kehadiran dari ibu-ibu WKI kolom 4 dalam ibadah, baik ibadah hari Rabu nanti dan ibadah pada hari Sabtu. Terima kasih. Selanjutnya, lihat Bapak. Menyesuaikan kepada kolom. Oke. Baik. Selanjutnya kita ikuti pengumuman dari Majelis Kolom 4 dibawakan oleh Pengatua Resko Vokal. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita boleh berapa lagi hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 di rumah keluarga Tanah Kota. Jadi sebagaimana disampaikan Tuan Rumah tadi, ini bukan kebetulan karena rencana manusia beda dengan rencana Tuhan. Jadi hari ini orang dapat di situ. Dan terima kasih pula disampaikan kepada Karisi Meta Dayana Jadi harapan kami kalau keempat semoga cepat-cepat ditentukan jadi pendeta dan menambah satu pendeta lagi yang memang lahir dari jemaat dunia luar, karena baru satu kan, baru Amanda, jadi kalau jadi dua, walaupun semua bertugas di kapal lain, kalau ada lowong ya bertugas lagi. Jadi ini juga bukan kebetulan karena walaupun BPMJ yang bertugas, tetapi hari ini BPMJ menugaskan Vikaris Dayana Tulaka untuk menjadi kadin. Selanjutnya terima kasih buat MC Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang boleh menuntut acara ini. Selanjutnya terima kasih banyak buat seluruh anggota jemaat Biar 24 yang boleh hadir di ibadah tadi pagi jam 9 karena orang membawakan pujian. Beberapa Elsus menyampaikan orang hadir cukup banyak. Jadi kalau udah hadir nih semua lebih banyak ya. Jadi tadi dapat pujian dari beberapa Elsus orang hadir lebih banyak ya, cukup banyak, ada 24 orang dengan anak-anak 3 ya. Jadi ada 21 dewasa, 3 orang anak-anak. Berikut tadi ada ibadah lansia. Kita baru tahu bahwa kita punya lansia. Kurang ibu aleta saya ingat. Ada ibadah lansia kolom 4 itu tuan rumah.
Padahal semua pergi di tempat tidur, mau istirahat, mau ibadah ini, mar sudah. Karena sobat dapat telepon, mulainya enggak tuh. Jadi tadi kamu sih nggak sama-sama udah turun ke teman-teman ini. Andre ada acara di rumah Yerusalem ya. Nanti saya ingatkan Bapak Okta kan, bayar orang sholat siapa teh. Nah, ya, so, itu 2 minggu sekali. Nanti juga hari Minggu 2 minggu depan. Yang berikut hari Sabtu ini ada ibadah Sabtu berdoa jam 5.30 ya. Sabtu berdoa KPDP bukan Ibu Aleta Trombe ketua tim doa kolom 4. Jadi kalau boleh hadir akan banyak-banyak karena biasanya cuma 2-3 di kolom 4 paling kan ya. Jadi memang lebih banyak ibadah lebih bagus kan. Jadi orang mesti siapkan waktu untuk itu ya. Dan sekali lagi untuk berikut hari Minggu kita sudah ada jadwal. Jadi hari Minggu pertemuan yang ketiga di putaran kedua akan bertempat di keluarga Dela Rorotin Sulu. Yang menjadi kadin adalah Bapak Penatua Kris.